Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Soli, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Disimak ya materi sanad di hari ketiga ini. Anak Soli, kita mulai yuk materi sanad hari ketiga ini. Anak Soli, sebelum berpuasa tentulah kita selalu melaksanakan sahur ya di sepertiga malam. Jam berapa kira-kira itu? Sekitar jam setengah 4, jam 4, bahkan ada yang jam 3. Anak solih, sahur itu sangat dianjurkan karena dalam sahur ada keberkahan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu jangan dilewatkan ya anak solih, karena di dalamnya ada keberkahan. Justru kita harus banyak berdoa ketika waktu sahur tiba, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Seperti itu ya sabda Nabi Muhammad SAW ketika waktu sahur tiba. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sahur itu untuk tidak berdoa. Jadi ketika bangun, misalnya kalian bangun jam 3 atau bangun setengah 4, banyak berdoa. Jangan lewatkan sholat sunnah tahajud ya, 2 rakaat minimal, kemudian bisa juga 4 rakaat atau lebih. Itu kesempatan kita melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan, yaitu pada waktu sahur ya, sebelum santap sahur. Nah baru tuh setelah kalian sholat tahajud, kemudian kalian lanjutkan dengan banyak berdoa, kemudian dilanjut dengan makan sahur. Loh Bu, kenapa nggak langsung makan aja, bangun tidur langsung makan gitu? Terus habis makan kita tidur lagi deh, bangun-bangun nanti subuh. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan kepada kita umatnya bahwa beliau itu justru mengakhirkan sahur ya, dan menyegerakan berbuka. Jadi ketika waktu berbuka tiba, Rasulullah segera berbuka, tidak menunda-nunda. Misalnya azan, sholat dulu aja deh, bukanya ntar habis sholat. Nah beliau itu tidak seperti itu, tapi ketika azan maghrib tiba, beliau berbuka dulu. Biasanya Rasulullah berbuka memakan 3 biji kurma dan segelas air putih. Lalu beliau segera berwudu untuk mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Itu ya contoh dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengawali puasanya dengan berniat pada malam harinya. Kemudian masuk waktu sahur, beliau melanjutkannya dengan makan sahur, dan beliau tidak pernah tertinggal makan sahur ya. Selain itu, sahurnya selalu beliau lakukan menjelang datangnya waktu fajar. Itu yang dimaksud mengakhirkan sahur. Jadi ketika selesai sahur, beliau tidak tidur lagi, tapi melanjutkan ibadah salat subuh langsung ya, tidak terjeda oleh tidur. Kalau kalian sahurnya jam berapa? Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau kalian juga bisa membaca doa yang ini, yarhamullahul mutasahhisir. Sekali lagi, yarhamullahul mutasahhisir. Artinya semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi mereka yang sahur. Kalau niat puasa dibacanya kapan Bu?
Kalau niat puasa boleh malam, boleh juga di waktu sahur kalian baca ya. Boleh dilafalkan, boleh pula di dalam hati. Seperti apa niat sahur itu? Nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat sahur. Baik anak solih, sekian ya materi untuk sanlat hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di waktu-waktu sahur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.